Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pokok pembahasan terkait prinsip fisika pada perpindahan kalor, yaitu pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 5. Yang pertama, Safira Uswatun Nisa. Yang kedua, Diva Sendayuningrum. Yang ketiga, saya sendiri, Nabila Isna Zafira. Yang keempat, Amelia Hanisa Fitri. Dan yang kelima, Rohmawidi Ariarti. Prinsip fisika yang diterapkan pada perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Prinsip fisika yang diterapkan pada konduksi yaitu hukum Fourier. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat atau material tanpa adanya perpindahan zat itu sendiri. Hal ini terjadi karena partikel-partikel di dalam zat bergetar dan bertransmisi energi panas satu sama lain. Hukum Fourier menggambarkan hubungan antara laju perpindahan panas, luas permukaan, perbedaan suhu, dan ketebalan material. Yang kedua adalah konveksi atau aliran. Prinsip fisika yang diterapkan pada konveksi yaitu hukum Newton pendinginan. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui gerakan massa fluida, cairan atau gas, yang memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lain. Hukum Newton tentang pendinginan menyatakan bahwa laju perpindahan panas oleh konveksi tergantung pada gradien suhu dan karakteristik fluida. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Prinsip fisika yang diterapkan pada radiasi ini adalah hukum radiasi Planck dan hukum Stefan Boltzmann. Radiasi adalah proses perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Hukum Planck menjelaskan spektrum distribusi energi radiasi benda hitam, sedangkan hukum Stefan Boltzmann berkaitan dengan jumlah energi yang dipancarkan oleh benda. Contoh dari radiasi adalah seperti penetasan telur ayam menggunakan lampu dan panas matahari yang sampai ke bumi. Perpindahan-perpindahan kalor tadi dari mulai konduksi, konveksi, dan radiasi berkaitan dengan hukum termodinamika. Apa sih hukum termodinamika? Hukum termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran, dan kemampuan energi melakukan usaha. Sederhananya, cabang ilmu fisika ini mendalami hubungan antara kalor dan usaha. Termodinamika menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukung melalui perpindahan energi yang disebabkan perubahan suhu. Terdapat 3 hukum termodinamika, yaitu hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Namun, perlu diketahui pula hukum 0 termodinamika atau hukum awal termodinamika.
Yang pertama ada hukum nol termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua benda berada dalam keseimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika suhu kedua benda tersebut sama, sebab perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Berkaitan dengan keseimbangan panas, inilah inti dari hukum nol termodinamika. Selanjutnya yaitu hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika menjelaskan tentang energi yang ada dalam suatu sistem dan dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Dalam hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, hukum satu termodinamika sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Nah, hukum satu termodinamika menyatakan bahwa kalor dan kerja mekanik dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya. Nah, maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor dan sebaliknya. Dengan demikian, energi panas atau kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem sama dengan kerja eksternal yang dilakukan sistem ditambah dengan perolehan energi dalam sistem karena kenaikan suhu. Dalam termodinamika, proses-proses dibedakan menjadi 4, yaitu proses isotermik, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Yang pertama, proses isotermik. Proses ini berlangsung dalam suhu konstan atau tetap. Yang kedua, proses adiabatik, di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Yang ketiga, proses isokorik, yaitu saat gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan. Proses isobarik, yaitu saat gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan. Yang ketiga yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas ke benda yang dingin, dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan usaha. Dalam hukum ini ada dua formulasi yang berguna untuk memahami konversi energi panas ke energi mekanik, yaitu formulasi dari Kelvin-Planck dan formulasi Clausius. Formulasi dari Kelvin-Planck menyatakan bahwa sistem tidak mungkin bekerja dari siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima energi panas dari reservoir termal. Lalu, formulasi dari Clausius menyatakan bahwa sistem apapun tidak mungkin bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan suhu tertentu ke sistem dengan suhu yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu hukum 3 termodinamika. Hukum termodinamika yang terakhir ini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut dalam Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, pada hukum ini pula entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yaitu 0. Selanjutnya, apa saja prinsip fisika yang harus diterapkan pada prasat perpindahan kalor? Yang pertama, hukum kekekalan energi. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu, dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Keberadaan energi tersebut dapat juga diubah bentuknya dengan besaran yang akan selalu sama. Dalam hukum kekekalan energi ini, energi yang dimaksud adalah energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan lainnya. Hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris, James Pascal, yang berbunyi, energi dalam sistem tertutup tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Maksudnya, suatu energi yang terlibat dalam proses fisika dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Contohnya, energi radiasi dapat diubah menjadi energi panas, energi potensial dapat diubah menjadi energi listrik. Rumus hukum kekekalan energi yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau bisa juga energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Lalu yang kedua ada hukum termodinamika pertama. Hukum pertama termodinamika menyatakan hubungan antara kalor, energi, dan usaha pada sistem.
Hukum ini menyatakan bahwa jumlah energi yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan jumlah energi yang keluar, dengan mempertimbangkan perubahan dalam energi internal dan kerja mekanik. Jadi secara matematis dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W, dengan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepas sistem, delta U sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan perubahan energi pada sistem, dan W adalah usaha pada sistem. Yang ketiga ada hukum Fourier atau konduksi. Hukum konduksi panas disebut juga hukum Fourier menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengaliri. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan kalor dengan sistem konduksi dinyatakan dengan 1. Gradien temperatur dalam arah min X dinyatakan dengan dt per dx. 2. Luas perpindahan kalor arah normal pada arah aliran kalor dinyatakan dengan A. Untuk rumus hukum Fourier dapat dilihat dalam PPT tersebut. Yang keempat adalah hukum Newton konveksi. Hukum Newton konveksi adalah perpindahan panas atau konveksi panas antara fluida atau gas atau cairan dan permukaan padat. Hukum Newton konveksi menyatakan bahwa laju perpindahan panas antara permukaan padat dan fluida sebanding dengan perbedaan suhu antara permukaan padat dan fluida tersebut. Untuk rumus hukum Newton konveksi dapat dilihat dalam PPT tersebut. Hukum prasat perpindahan kalor dalam prinsip fisika yang diterapkan yaitu hukum radiasi hitam. Hukum radiasi hitam ini merupakan jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Radiasi kalor dan radiasi hitam yang dipancarkan oleh suatu benda bergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka besar pula energi kalor yang dipancarkannya. Klasifikasi hukum radiasi hitam dalam prinsip fisika yaitu hukum Stefan-Boltzmann dan hukum menurut teori Max Planck. Hukum radiasi yang pertama yaitu konsep hukum menurut Stefan-Boltzmann. Menurut Stefan-Boltzmann, bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan 4 suhu mutlak permukaan itu. Jadi pada konsep hukum Stefan-Boltzmann ini, bahwasanya semakin panas suatu benda, maka sinar yang dihasilkan akan semakin terang. Contohnya yaitu pada saat besi yang dipanaskan. Yang kedua yaitu hukum radiasi menurut teori Planck. Menurut Max Planck, bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu sebagai gelombang tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta. Maka, secara tidak langsung, cahaya yang dilihat oleh Planck bukanlah sebagai gelombang, tetapi cahaya yang dilihat oleh Planck itu merupakan partikel yang disebut sebagai foton.